Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 3 SD1 akan menjelaskan tentang metode klasifikasi data mining KNN atau K-Nearest Neighbor. Nah, sebelum kita mulai kepada materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Alvin Rahmah, lalu ada Gita Nurfalah, Kak Hasrana Wira, M. Tarif Arkandana, Muhammad Fahri Nazuli, Mutia Soraya Adila, dan Wahadia Nurkarim. Oke, langsung aja kita masuk dalam deskripsi dari metode KNN ini. Algoritma K-Nearest Neighbor atau KNN adalah sebuah metode klasifikasi terhadap sekumpulan data berdasarkan pembelajaran data yang sudah terklasifikasikan sebelumnya. Nah, selanjutnya ada ilustrasi nih untuk metode KNN ini. Jadi, berdasarkan cerita awal mulanya atau bagaimana metode ini berjalan itu seperti bertanya pada tetangga. Bagaimana sih? Jadi misalkan kita diundang ke dalam sebuah pertemuan, namun Anda tidak tahu tema dari pertemuan tersebut apa, kegiatan apa saja yang ada di sana, ada siapakah saja yang ikut dalam kegiatan itu. Anda benar-benar tidak tahu apakah pertemuan itu akan bermanfaat atau tidak. Nah, tapi Anda tahu nih beberapa teman Anda diundang juga dalam acara tersebut. Lalu dalam kondisi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Lanjut. Cara yang biasanya dilakukan itu untuk menangani dalam masalah seperti ini, kita bertanya kepada teman-teman apakah mereka akan datang atau tidak kan untuk datang ke pertemuan tersebut. Biasanya orang-orang yang kita tanyakan itu pasti adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Nah, definisi dekat dengan kita itu bisa dari tetangga, kelas, atau mempunyai hobi yang sama, atau kesukaan yang sama. Nah, ini merupakan gambar dari konsep KNN. Pada grafik X1 dan X2 ini menunjukkan atribut yang menunjukkan kedekatan. Lalu kelas A dan kelas B itu menunjukkan keputusan yang diambil oleh teman-teman Anda. Kelas A menunjukkan keputusan tidak datang, dan kelas B menunjukkan keputusan untuk datang. Ini merupakan konsep gambar dari algoritma KNN. Dan titik-titik yang ada dalam grafik ini merupakan keputusan yang diambil oleh teman-teman Anda, seperti pada ilustrasi sebelumnya. Kelas A menunjukkan bahwa keputusannya untuk tidak datang ke dalam pertemuan tersebut, dan kelas B menunjukkan keputusan untuk datang. Nah, hal apa yang bisa menjadikan teman-teman Anda membuat keputusan seperti itu, dan bagaimana Anda menentukan untuk datang atau tidak? Nah, dijelaskan sebelumnya pada ilustrasi yang telah saya ceritakan. Dalam sebuah mengambil keputusan, kita kan bertanya kepada teman terdekat. Nah, untuk menghitung ukuran kedekatan kita terhadap teman, bagaimana sih? Nah, itu kita bisa bertanya tentang kesukaan yang sama, atau hobi yang sama, atau teman itu merupakan tetangga kita, teman satu kelas kita, sehingga ukuran-ukuran kedekatan itu menjadikan sebuah variabel untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, dalam metode algoritma KNN ini, dekat atau jauhnya terhadap keputusan teman kita itu dihitung berdasarkan Euclidean distance. Nah, Euclidean distance ini merupakan sebuah rumus yang bisa kita pergunakan dalam mengambil keputusan dengan algoritma KNN. Selanjutnya, terdapat beberapa langkah dalam algoritma KNN. Yang pertama, tentukan parameter dari K, atau berapa jumlah tetangga paling dekat yang kita inginkan. Yang kedua, menghitung kuadrat dari jarak Euclidean objek terhadap data training yang diberikan. Yang ketiga adalah mengurutkan hasil dari kuadrat jarak tersebut secara ascending atau dari tinggi ke rendah. Yang selanjutnya adalah mengumpulkan berdasarkan kategori yang tersedia dan nilai K yang diinginkan. Yang terakhir adalah memilih kategori berdasarkan mayoritas
sehingga dapat diprediksikan objek termasuk ke dalam kategori yang mana. Nah, di sini ada contoh praktek dari implementasi algoritma KNN ini. Terdapat satu dataset yang terdiri dari 20 records. Di sini juga terdapat 3 kolom yang berisikan ukuran baju, tinggi badan, dan kategori, di mana dalam kategori terdapat 2 kelas, yaitu long dan short. Yang selanjutnya adalah contohnya dengan perhitungan manual. Diketahui di sini ada mahasiswa baru dengan ukuran baju 63 dan tinggi badan 170. Nah, kita klasifikasikan apakah mahasiswa tersebut termasuk kategori long atau short. Langkah pertama tadi yaitu menentukan parameter K atau jumlah tetangga terdekatnya. Di sini kita ambil K-nya sama dengan 3. Lalu langkah kedua yaitu menghitung Euclidean distance-nya dengan rumus D sama dengan akar X2 kurang X1 dikuadratkan tambah Y2 kurang Y1 dikuadratkan, di mana variabel X merupakan ukuran baju dan variabel Y merupakan tinggi badan. X1 dan Y1 merupakan ukuran baju dan tinggi badan mahasiswa baru, sedangkan X2 dan Y2 merupakan ukuran baju dan tinggi badan mahasiswa dari data training. Nah, lalu setelah didapat nilai masing-masing Euclidean distance-nya, lalu data di-ranking menurut nilai Euclidean distance yang paling kecil. Setelah data di-ranking, data diurutkan menurut nilai Euclidean distance-nya dari yang paling kecil ke yang paling besar. Lalu, setelah itu, tentukan data yang termasuk nearest neighbor-nya. Karena tadi kita mengambil nilai K sama dengan 3, maka diambil 3 data pertama dengan nilai Euclidean distance terkecil atau dengan jarak terdekat. Lalu, sesuai pengkategorian, kita periksa apakah ketiga data tersebut termasuk kategori long atau kategori short. Nah, dari data di sini dapat kita lihat bahwa ketiga data tersebut merupakan kategori long dengan perbandingan 3:0. Karena 3 lebih besar dari 0, maka dapat kita simpulkan bahwa ukuran baju mahasiswa baru dengan ukuran baju 60 dan tinggi badan 170 memiliki kategori. Selanjutnya kita akan mempraktekkan menggunakan tools R. Pertama kita import dulu library lattice ggplot caret and A1071. Lalu kita mengambil datanya menggunakan read CSV. Datanya masih sama dengan yang tadi, yaitu ukuran baju, tinggi badan, dan kategori. Selanjutnya kita menggunakan fungsi untuk memisahkan data menjadi data training dan data testing dengan perbandingan 70% dan 30%. 70% untuk training dan 30% untuk testing. Di sini kita bisa lihat data yang menjadi data testingnya, yaitu data ketiga, data ke-8, ke-11, 13, 15, 17, 18, dan 19. Terus kita membuat variable cross validation dengan menggunakan fungsi train control dengan metode repeated CV dengan number 3 dan repeat 3. Lalu kita kita melakukan training data menggunakan fungsi train dengan metode KNN dengan K dari 2 sampai 5 agar kita bisa melihat perbandingan antara akurasi ketika K2, 3, 4, dan 5. Kita bisa lihat di sini akurasinya ketika 2 yaitu 0,805, ketika 3 0,833, ketika 4 yaitu 0,83, dan ketika 5 0,88.
Sehingga akurasi yang paling tinggi adalah ketika K sama dengan 5. Kita bisa membandingkan data prediksi dengan data hasil dari model agar kita dapat melihat akurasi dan yang lainnya, yaitu sensitivity dan specificity. Di sini kita lihat bahwa ada 5 kategori long dan 3 kategori short. Di sini akurasinya 1 karena dari data testing tidak ada yang salah perkiraan, dan sensitivity-nya juga 1, specificity-nya juga 1. Terus kita bisa tampilkan grafik. Nah, di sini kita bisa lihat grafik, terlihat bahwa yang punya akurasi yang paling tinggi yaitu di K sama dengan 5. Ya, selanjutnya setelah kita menghitung secara manual dan oleh tools, kita mempelajari kelebihan metode dari KNN. Next. Yang pertama yaitu ada sangat nonlinear. KNN merupakan salah satu algoritma atau model pembelajaran mesin yang bersifat non-parametrik. Nah, seperti yang diketahui, non-parametrik ini biasanya lebih sulit diinterpretasikan. Namun, salah satu kelebihannya yaitu garis keputusan kelas yang diambil itu bisa sangat fleksibel. Seperti gambar di samping, itu adalah merupakan perbandingan model yang linear dengan yang non-linear. Yang garis ungu itu merupakan model yang linear, yaitu di mana keputusan kelasnya tidak dapat diidentifikasi oleh objek-objek dari kelas yang berwarna biru dengan yang warna merah. Itu klasifikasinya tidak tepat. Tetapi ketika kita melihat model yang tidak linear atau non-linear, itu dapat mengklasifikasikan dengan sangat tepat. Next. Yang kedua, mudah dipahami dan diimplementasikan. Nah, untuk mengklasifikasikan instance X menggunakan KNN, kita cukup mendefinisikan fungsi untuk menghitung jarak antar instansinya. Seperti yang dijelaskan pertama tadi, metode KNN itu menghitung jarak dari suatu instan dengan instansi lainnya, dan berdasarkan fungsi tersebut itu dapat menentukan kelas yang paling banyak muncul atau banyak dari jarak yang instansinya paling sedikit itu paling banyak muncul dalam instansi terdekat. Next. Selanjutnya ada kelemahan metodenya. Yang pertama, perlu menunjukkan parameter K, yaitu jumlah tetangga terdekat, yaitu termasuk dari syarat untuk metode KNN ini. Next. Yang kedua, tidak menangani nilai yang hilang atau missing value secara implisit. Nah, ketika nilai hilang pada satu atau lebih variabel dari suatu instance, perhitungan jarak instance tersebut jadi menjadi tidak terdefinisi seperti data di kanan gambar ini. Tetapi ada solusinya. Solusinya yaitu nilai data yang hilang itu bisa diimputasi atau diisi dengan nilai rata-rata variabel tersebut. Kelemahan yang ketiga itu sensitif terhadap data pencilan. Metode KNN bisa jadi sangat fleksibel jika K kecil. Fleksibilitas ini mengakibatkan metode KNN ini cenderung sensitif terhadap data pencilan. Nah, seperti gambar itu, gambar sebelah kiri yang nggak ada data pencilan, sebelah kanan itu ada data pencilan. Nah, ketika data outlier itu dimasukkan ke dataset, maka data yang sudah terklasifikasi akan menjadi salah klasifikasi. Selanjutnya, rentan terhadap variabel yang non-informatif. Nah, meskipun kita telah menstandarisasi rentang variabel, KNN ini tetap tidak dapat mengetahui variabel mana yang signifikan. Seperti pada gambar itu, variabel A dan B itu sama-sama memiliki rentang dari 0 sampai 1.
Nah, klasifikasi ini sebetulnya bisa dilakukan menggunakan variabel A saja, tapi KNN ini tidak dapat mengetahui bahwa variabel B tidak informatif. Jadi solusinya itu dengan memberikan bobot pada variabel dalam perhitungan jarak antar instance. Variabel yang non-informatif kita beri bobot yang kecil. Selanjutnya, rentan terhadap dimensionalitas yang tinggi. Di sini bisa kita lihat gambar yang sebelah kiri itu mempunyai satu dimensi atau satu variabel. Yang tengah itu 2 dimensi, sedangkan yang sebelah kanan itu mempunyai 3 dimensi atau 3 variabel. Nah, KNN ini adalah salah satu algoritma yang paling rentan terhadap tingginya dimensionalitas. Itu karena semakin banyaknya dimensi atau semakin banyaknya variabel, ruang yang bisa ditempati instance semakin besar, sehingga semakin besar pula kemungkinan bahwa tetangga terdekat dari suatu instance itu sebetulnya sama sekali tidak dekat. Selanjutnya, rentan terhadap perbedaan rentang variabel. KNN ini menganggap semua variabel itu setara, seperti pada gambar. Itu ada variabel A dan variabel B. Yang variabel A itu rentangnya dari 0 sampai 1000, sedangkan variabel B dari 0 sampai 10. Nah, kuadrat selisih 2 nilai variabel B itu nggak akan lebih dari 100, sedangkan untuk variabel selisihnya bisa mencapai 1 juta. Nah, hal ini bisa mengecoh KNN sehingga KNN menganggap bahwa A itu tidak membawa pengaruh dalam perhitungan jarak karena rentangnya sangat besar. Jadi untuk mengatasi rentang itu biasanya dilakukan pre-proses berupa standarisasi rentang semua variabel sebelum menerapkan algoritma KNN. Yang terakhir itu nilai komputasi yang tinggi. Nah, untuk mengklasifikasikan sebuah instance X, KNN harus menghitung jarak antara X dengan semua instance lain dalam dataset. Nah, jika dataset yang kita miliki itu berukuran besar, misalnya terdiri dari banyak instance atau banyak variabel, proses ini bisa jadi sangat lambat. Oke guys, sekian materi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel ini ya. Thanks guys!